Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke sepi pengunjung. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura mengikuti upacara melasti. Tentara yang ikut berpolitik akan dipecat. Pemerintah Kabupaten Merauke sejak Rabu kemarin menggelar pasar murah dalam rangka Hari Pangan Sedunia di halaman kantor Bupati Merauke, Papua Selatan. Sejumlah stan yang menjual berbagai jenis bahan pokok seperti beras, gula, tepung, telur, bawang, dan sayuran seharusnya ramai diserbu pembeli. Namun sebaliknya, pembeli yang datang sangat sedikit. Sejumlah pemilik stan mengatakan kurang sosialisasi ke warga merupakan salah satu faktor pasar murah sepi pengunjung. Dan kegiatan ini menurut mereka digelar secara mendadak. Ibu jual sayur apa, Ibu? Sayur pepaya. Berapa hari rencana kegiatan ini, Bu? Kegiatan ini, pasar murah ini berapa lama? Berapa tahun? Dari kemarin, ya. 2 hari ya. Ibu, bagaimana daya beli masyarakat yang datang ke sini di belanjaan Ibu sayur-sayur ini? Baru saja hari ini datang jualan. Sudah ramai? Belum ramai? Belum ya, sedikit lagi. Sedikit lagi baru orang. Kurang pengunjung ya, Bang ya. Nah, kira-kira menurut Abang seperti apa ini sampai orangnya kurang pengunjung, apa kurang sosialisasi apa? Iya, mungkin untuk dari segi informasinya kurang. Kurangnya. Ini mendadak juga ya. Mendadak juga. Kegiatan pasar murah ini akan berlangsung hingga akhir pekan. Pemilik stan yang sudah kepalang tanggung menjual berbagai bahan pangan, berharap banyak pengunjung yang datang dan meminta Pemkab lebih gencar mempromosikan pasar murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura Kamis kemarin melaksanakan upacara melasti Piodalan atau pembersihan di pantai Holtekam. Upacara itu sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Widi. Upacara melasti digelar dengan menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Mangku Agung Surya Buana Jayapura, I Gusti Made Sunarta mengatakan upacara melasti ini merupakan rangkaian Hari Piodalan pada Kamis kemarin. Piodalan berasal dari kata Wedal yang memiliki arti keluar atau lahir. Pada kesempatan ini, Ida Sulingge dalam kesempatan ini melakukan pemujaan juga untuk menyucikan. Yang pertama, minimal tempat pemujaan yang dilakukan, tempat kita melakukan pemujaan ini juga disucikan. Yang kedua, kita melakukan penyucian dengan secara alam semesta. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penyucian segala isi alam ini, baik yang tumbuh maupun yang hidup maupun yang tidak hidup. Setelah kita mendapatkan tirta amerta, kita akan kembali ke Pura Agung Surya Buana, membawa percikan tirta amerta ini akan menjadi bahan juga tirta untuk Piodalan besok, sekaligus yang juga akan dipuput oleh beliau Ida Pandito. Ritual melasti ini sebagai rangkaian daripada sebetulnya setiap puja wali itu didahului dengan melasti. Tetapi melasti kali ini memiliki memiliki makna yang spesial sekali karena setelah 10 tahun dilakukan karya agung di Pura Agung ini, sekarang kebetulan puja wali jelih. Jadi hari ini semacam peringatan lah 10 tahun. Oleh karena itu ritual yang dilakukan sekarang ini sedikit spesial, jadi nyatur. Nah, dalam kegiatan melasti sudah disampaikan juga kita memuliakan Dewa Baruna dengan ngiringan Ida Betara atau susunan Ista Dewata yang melinggih di Pura Agung, kita iringan ke sini yaitu melasti. Dalam upacara melasti, warga Hindu di kota Jayapura membawa sesaji atau makanan yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi.
Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Wakapolres Merauke Kompol Dian Peters meminta masyarakat Merauke bijak dan tidak mudah terpancing dengan berita hoaks yang banyak beredar di media sosial menjelang pilkada serentak. Wakapolres meminta masyarakat mengecek kembali sumber berita dan terus menjaga Kamtibmas agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Wakapolres Merauke menghimbau ke seluruh warga Merauke, khususnya yang ada di kota Merauke, jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax. Kalau ada berita-berita yang beredar, silakan bisa dikonfirmasi dahulu. Contoh mungkin terkait masalah keamanan bisa konfirmasi ke kami Polres Merauke ataupun ada akun-akun Instagram ataupun medsos kami. Ini kan biasanya berita-berita kriminal yang berasal dari luar Papua, luar Merauke itu kan dimasukkan ke info kejadian kota Merauke. Nah, mungkin himbauan Ibu Waka terhadap warga ini yang menanggapi berita seperti ini. Ya kita harus bijak bermedsos ya. Zaman sekarang kita kalau semua berita tidak kita saring, maka akan menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu apabila ada beredar seperti itu, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Seumpama kalau berita terkait mungkin Kamtibmas, keamanan, bisa konfirmasi ke kami. Tidak mesti harus datang ke Polres. Kita punya akun Instagram ataupun akun medsos lainnya bisa digunakan juga sebagai sarana untuk konfirmasi. Kepolisian saat ini tengah fokus mengamankan kampanye paslon gubernur dan bupati di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tinggal sebulan lagi. Semua pihak di provinsi termuda ini berharap pilkada berjalan lancar dan aman serta tidak terjadi perpecahan. Bawaslu Provinsi Papua Selatan juga berharap sama. Bawaslu meminta semua pasangan calon gubernur dan tim sukses menjaga kedamaian dan keharmonisan di Papua Selatan. Komisioner Bawaslu Papua Selatan Ahmad Muheri meminta semua pendukung paslon berkampanye secara damai. Kami ingin menyampaikan kepada para paslon, kepada para tim pemenangan, marilah kita berkontestasi dengan mengedepankan riang gembira, menciptakan pemilu yang damai, menjaga kebinekaan, dan tidak mengganggu integritas bangsa dan negara. Sampaikan visi misi dengan baik, rebut hati masyarakat untuk menuju pembangunan yang akan datang 5 tahun. Hal yang berikutnya, tentu agenda kegiatan ini tidak lepas dari amanah Undang-Undang Nomor 10 2016 dan juga surat keputusan bersama tahun 2024 antara Bawaslu, KPU, KPI. Saat ini 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan berkampanye di sejumlah tempat di Provinsi Papua Selatan. Mereka saling mengunggulkan program dan visi misi masing-masing. Masyarakat diminta cerdas dan jeli untuk memilih dan tidak terpesona dengan janji-janji muluk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Joni Novriadi, meminta anak buahnya tidak terlibat politik praktis, apalagi berpihak pada paslon tertentu. Netralitas TNI merupakan harga mati karena netralitas ini sudah diatur dalam undang-undang. Masalah netralitas jelas Pak ya, kita TNI dan Polri itu tidak akan ada memihak siapapun, tidak ada memihak, tidak ada mendukung. Itu sudah menjabarannya luas, memihak dan mendukung semuanya. Ya, misalnya tidak ada yang menggunakan fasilitas dari TNI, tidak ada menggunakan sarana yang punya TNI, itu tidak ada. Jadi kita memang dari awal sudah komitmen untuk netralitas. Kami hanya berpesan kepada kontes pilkada yang ada di Merauke, baik untuk provinsi maupun kabupaten, ya kita pemilunya ini atau pilkada yang sekarang kita laksanakan adalah pilkada yang damai. Mereka harus siap menang dan harus siap kalah. Ibu Polsek kan memang mereka sipil ya, jadi punya hak lah untuk mereka memilih. Nah kalau memang mereka ada kepengurusan ya silakan saja, tapi tidak di dalam lingkungan kegiatan Persit atau kegiatan dari
kedinasan. Kalau di luar dari itu mereka adalah sebagai orang sipil, orang biasa. Jadi diperbolehkan Pak dan Iya. Oke, siap. Dan menegaskan Ibu Persit atau istri TNI statusnya adalah sipil dan secara undang-undang diizinkan berpolitik. Namun ia mengingatkan kegiatan politik istri harus dilakukan di luar kedinasan dan tidak boleh menggunakan fasilitas TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri Aryakurumaropen, mengutuk keras teror yang ditujukan kepada kantor redaksi media online Jubi di kota Jayapura. Matius Fakiri menegaskan bahwa saat ini peran media sangat penting, sehingga aksi teror seperti itu dapat membelenggu aspek kebebasan pers yang harus berjalan seobjektif mungkin. Hal-hal seperti ini saya berharap tidak boleh berulang dan tidak boleh terjadi bagi teman-teman, rekan-rekan wartawan dalam melakukan tugas-tugas jurnalisnya, sehingga setiap individu maupun siapapun termasuk organisasi yang terkait dengan apa yang diberitakan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Kita harus menghormati independensi dan hak daripada jurnalis untuk bisa meliput, menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang mereka liput. Tentunya teror-teror yang dilakukan terhadap individu maupun organisasi media ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun di negara kita, negara hukum ini. Tentunya saya mengutuk keras tindakan-tindakan itu, dan saya sangat berharap aparat kepolisian khususnya Polda Papua untuk bisa mengungkap kasus yang terjadi di tempat kantor Jubi yang terjadi pagi hari. Matius menambahkan media harus diberi ruang seluas-luasnya dalam memberitakan segala informasi agar masyarakat dapat menerima informasi seakurat mungkin. Kantor redaksi media online Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Rabu kemarin diteror oleh 2 orang. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 2 orang menggunakan motor dan melempar 2 bom molotov ke arah mobil operasional kantor. Akibat teror itu, 2 mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku pelemparan 2 bom. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano Yeremias Bisai, Rabu kemarin berkampanye tatap muka dengan kaum milenial dan Gen Z di salah satu kafe di Teluk Humboldt, Kota Jayapura. BTM, panggilan akrab Ben-Hur Tomimano, mendapat rentetan pertanyaan dari generasi yang lahir tahun 1981 hingga 1996 dan sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka mempertanyakan sarjana yang saat ini banyak menganggur. Untuk mencapai Papua Emas tahun 2045, Ben-Hur Tomimano berjanji akan membuka lapangan kerja dan pelatihan agar para sarjana bisa terjun ke dunia usaha dan tidak melulu bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Masa depan Papua, depan menuju Papua Emas 2045, maka lapangan kerja ini kita harus siapkan, dan juga pelatihan-pelatihan itu kita harus siapkan, karena tidak semua setelah dia kuliah langsung menjadi ASN, tidak. Tadi ada milenial pertanian, milenial perikanan, dan juga dia bisa UMKM. Nah ini kita mendorong mereka, kemudian dengan mendorong dia akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian dia mengelola bisnis-bisnis lain, maka pemerintah harus membantu para milenial ini ke depan supaya ada usaha mandiri. Menanggapi soal beasiswa, Ben-Hur Tomimano meyakinkan ke para pemilih pemula untuk memberikan beasiswa ke seluruh anak-anak Papua dan tidak hanya anak-anak asli Port Numbai. Ben-Hur juga berjanji akan mengembangkan sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD sebesar 10 hingga 15%.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pria di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, nekat membunuh tetangganya sendiri karena sakit hati rumah tangganya kerap diganggu korban. Pelaku masuk ke rumah korban dan langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung melarikan diri ke Papua New Guinea dan atas kerjasama Polres Kerom dengan konsulat PNG, pelaku berhasil ditangkap. Tersangka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang hasil dugaan korupsi dana PON ke-20 Papua sebesar 6,4 miliar rupiah. Kejati menyita uang ini dari salah satu vendor di bidang pemasaran PON Papua. Penyitaan uang tersebut setelah Pengadilan Negeri Jayapura memenangkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Kejaksaan Tinggi terhadap salah satu tersangka. Kejaksaan Tinggi akan terus menyelidiki dan menyidik kasus dugaan penyalahgunaan dana PON ke-20 Papua dan memastikan tidak akan ada tebang pilih atas kasus ini. Logistik untuk pilkada serentak yang diangkut menggunakan kapal dari Surabaya pada hari Minggu tiba di Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Bawaslu Papua Selatan, KPU, serta kepolisian melihat langsung ketika petugas membuka satu peti kemas yang berisi kotak suara, tinta, dan formulir. Petugas selalu mengecek dengan teliti apakah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Logistik yang tiba itu untuk KPU Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul, serta Merauke. Khusus untuk Kabupaten Mapi dan Asmat, KPU akan segera mengirimnya dengan menggunakan kapal laut. Sementara untuk KPU Kabupaten Bovendigul dikirim melalui jalur darat. Satgas Damai Kartens menduga pelaku penembakan terhadap Bribtu Kiki Supriyadi adalah kelompok kriminal bersenjata Bumi Walo Enumbi. Kelompok ini memang sering melakukan teror di kawasan Puncak Jaya. Kamis 26 September 2024, orang tak dikenal menembak mati Bribtu Kiki Supriyadi di distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya. Saat itu, korban bersama 3 rekannya baru kembali dari Kota Mulia. Saat melintasi Kali Pagargom, pelaku melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dari arah belakang hingga mengakibatkan korban terjatuh dari motor dan meninggal dunia. Kebakaran lahan yang belakangan terjadi di Merauke menyebabkan warga panik karena khawatir permukiman mereka ikut terbakar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke kembali mengimbau warga agar waspada dengan kondisi cuaca panas saat ini yang bisa memicu kebakaran lahan. BMKG meminta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan karena bisa memicu kebakaran lahan. Razia kendaraan digelar polisi di jalan utama depan Mapolda Papua. Puluhan pengendara motor terjaring dalam razia yang digelar selama 2 jam. 32 pengendara motor ditilang polisi.
polisi menggelar razia selama 14 hari ke depan dalam Operasi Zebra 2024. Polisi meminta pengendara taat aturan dan selalu membawa surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan SIM. Puluhan warga adat Malin berunjuk rasa menuntut pengembalian tanah adat mereka yang saat ini sudah berubah menjadi lahan proyek pemerintah di distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Rencananya, warga adat ini akan menuju kantor Keuskupan Agung Merauke yang berada tepat di depan gereja Katedral Merauke. Namun polisi melarang mereka untuk mendekat ke gereja katedral. Para pengunjuk rasa lalu menyerahkan tuntutan mereka ke Pastor Hendrik untuk disampaikan ke Uskup Agung untuk memperhatikan nasib warga Malin yang tanahnya diserobot. Kantor redaksi media online Jubi di Kota Jayapura diteror dengan pelemparan bom Molotov ke halaman kantor. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku 2 orang menggunakan motor dan melempar 2 bom Molotov ke arah mobil operasional kantor redaksi Jubi Online. Akibat teror itu, 2 mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.